Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Billahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Sahabat ya, seluruh kaum muslimin, terutama pemerhati masjid, terutama kaum Adam ya. Kaum Adam itu kan biasa sudah punya kewajiban sholat Jumat dan ditujukan kepada ya teman-teman kiai yang membangun masjid, yang lagi dicemoohkan orang, dicemoohkan jemaah, dituduh enggak as-salah karena enggak nyampe 40. Nah, sekarang saya menyampaikan apa-apa yang saya himpun dari pendapat ulama tentang ijtihad mereka, karena tidak ada dalil yang jelas, tidak ada dalil yang pas yang dari Al-Quran atau yang dari Al-Hadis, enggak ada ya tentang berapa jumlah kaum Jumat itu. Nah, agar supaya kita tidak saling menuduh dan juga agar bisa berbesar hati bagi yang mendirikan salat Jumat karena tidak ada tidak nyampe batas yang sudah biasa dianut di negara Indonesia, itu adalah kaum atau bermadhab Syafi'i, terutama kaum NU, Jamiah NU itu rata-rata bermadhab Syafi'i. Nah, di sini akan saya kemukakan bahwa ada pendapat atau qaul dari ulama Syafi'iyah. Memang kalau dari pendapat Imam Syafi'i itu adalah qaul jadid, itu qaul yang mu'tamad, kaul yang bisa dijadikan pegangan, yaitu memang 40 orang laki-laki plus 1 dengan imamnya. Ada yang mengatakan 40 dengan imamnya, tapi yang lebih hati-hati 41 dengan imamnya. Nah, sudah ya, biar enggak terlalu bertele-tele, saya akan mulai bahwa pendapat ini saya rangkum dari berbagai keterangan. Yang pertama 40. Ini pendapat yang mu'tamad, yaitu qaul jadid. Kemudian ada lagi pendapat qaul qadim. Ini qaul yang dhaif tapi bisa digunakan dalam kondisi tertentu. Misalnya karena tidak bisa berkumpulnya kaum Jumat dalam satu masjid karena ada permusuhan, percekcokan, persengketaan dan lain sebagainya. Yang kedua adalah 3 orang dengan imamnya. Ini pendapat ulama Syafi'iyah. Yang ketiga adalah 4 orang dengan imamnya. Ini juga pendapat Syafi'iyah. Yang keempat adalah 12 orang. Ya, 12 orang dengan imamnya. Ini juga pendapat ulama Syafi'iyah. Ada juga yang menguatkan terhadap pendapat ini, dan dia berpendapat 6 orang. Ini pendapat yang kelima, 6 orang, yaitu Imam Al-Muzanni. Ini juga ulama Syafi'iyah. Nah, kemudian ini diterangkan dalam kitab Sulukul Jid fi Bayanil Jumu'ah halaman 22. Kemudian pendapat yang keenam adalah 30 laki-laki. Pendapat yang ketujuh adalah 50 laki-laki. Pendapat yang ke-8 adalah 70 orang laki-laki, 60 ya, situna rajulan.
Yang ke-9 tamanuna rajulan, 80 laki-laki. Jadi yang berpedoman kepada 40 masih tidak disahkan oleh yang ikut ijtihad ulama yang 50. Yang 50 juga tidak disahkan oleh yang ikut pendapat 60 seperti itu. Yang 60 juga tidak disahkan oleh yang 80. Ya tidak begitu kan, kita ini kan bangsa ijtihad. Ijtihad itu ya kita boleh mengikuti ijtihad ulama seperti itu, tapi bukan kebenaran mutlak. Karena mengapa bukan kebenaran mutlak? Karena memang tidak ada penjelasan dari Nabi bahwa sekian harus sekian harus sekian. Dan memang yang dikerjakan Nabi dulu itu kan 12 orang. 12 orang itu pertama kali dilaksanakan Jumat itu 12 orang. Jadi ini juga pendapat ulama Syafi'iyah di sini. Dan juga ada kesamaan dengan pendapat-pendapat selain ulama-ulama Syafi'iyah. Jadi yang ke-8 adalah 80 orang seperti itu. Nah, yang mengikuti atau yang berijtihad jumlah 3 ya, dan 4 ini adalah ulama yang ke-10 ya, yang ke-10 yaitu Abi Yusuf. Yang ke-11 Imam Muhammad. Yang ke-12 Al-Auza'i. Yang ke-13 Abu Thawr. Yang ke-14 Abi Hanifah. Yang ke-15 Ats-Tsauri, Imam Ats-Tsauri. Yang ke-16 Imam Al-Laits. Yang ke-17 Rabi'ah. Yang ke-18 Az-Zuhri. Yang sejak Abi Yusuf, Muhammad, Al-Auza'i, Abi Thawr, ya. Abi Thawr, kemudian Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Al-Laits, Rabi'ah, Az-Zuhri, yang 9 orang di sini berpendapat sah Jumat itu dilaksanakan 3 orang dengan imamnya atau 4 orang dengan imamnya. Ya, mungkin demikian supaya kita tidak gontok-gontokan menyalahkan yang enggak nyampe 40. Ya bolehlah. Ya, karena kata ulama, ketimbang kita tidak melaksanakan Jumat karena salat Jumat itu merupakan kewajiban yang pasti fardu ain bagi seorang laki-laki yang tidak ada udzur, maka tetap wajib dilaksanakan. Seperti itu. Maka kata ulama, bagaimana fa'alal aqil at-talib ma indallah ya, ma indallah ta'ala, maka sepantasnya bagi orang yang berakal yang mau mencari apa yang di sisi Allah min thawabihi ya, wa ridhahu, yaitu mencari pahalanya dan ridha Allah, alla yatrukal jumu'ah, hendaknya jangan sampai meninggalkan sholat Jumat bil kulliyah secara keseluruhan karena tidak nyampe 40 ya, karena tidak nyampe syarat yang sudah menjadi kebiasaan 40 orang. Jadi ketimbang tidak Jumat maka boleh mengikuti pendapat-pendapat selain pendapat Imam Syafi'i. Boleh kita ikut ulama Syafi'iyah, maksudnya ulama-ulama yang bermadhab Syafi'i. Apalagi madhab Hambali juga membolehkan. Mata'atta ay amkanah fi'luha, selama masih bisa dilaksanakan, artinya mungkin bisa dikerjakan. Salat Jumat itu masih bisa dikerjakan ala wahidin minal aqwal, mengikuti salah satu pendapat dari bermacam-macam pendapat ayil Jum'ati, artinya melaksanakan salat Jumat seperti itu. Jadi saya menghimbau kepada teman-teman jangan keburu-buru, jangan terburu-buru tidak mengesahkan ya. Karena ini masih ijtihad ulama. Wong kita itu walaupun ikut pendapat ulama
kemudian pendapat ulama itu salah, itu kita masih mendapat satu bagian pahala seperti itu. Kalau kita benar maka mendapatkan 10 seperti itu. Jadi dalam bermazhab ya kita boleh-boleh saja talfik dalam suatu keadaan tertentu bisa. Contohnya kalau sudah memenuhi syarat seperti masjidnya terlalu kecil, tidak muat, dia bisa membangun lagi, atau terlalu jauh, medannya sulit ditempuh, ya, atau jembatannya putus, ya boleh walaupun dekat, atau berdekatan memang, berjarak 20 meter, 30 meter, tapi kiainya itu bermusuhan, nggak akur, sehingga nggak bisa atau pergi atau berjumat di masjid yang lama, maka boleh mendirikan masjid yang baru karena tidak akur, karena bertengkar, karena ada masalah sehingga tidak bisa islah. Ya, yang lebih baik itu islah. Yang lebih baik menurut ajaran Islam itu nggak ada musuh, itu yang lebih baik. Nggak punya musuh itu lebih baik daripada kita punya musuh. Karena orang yang punya musuh itu seakan-akan tidak pernah merasa aman, dan setelah kita punya musuh itu mesti dihinggapi rasa benci, rasa marah, kemudian timbul pekerjaan-pekerjaan yang dilarang, contohnya ghibah dan lain sebagainya, bermusuh-musuhan, mencela, mencaci. Makanya kita jangan mencari musuh, ya. Tapi kalau ada musuh yang memang betul-betul bisa diperangi secara syariat, bisa diberantas secara syariat, ya kita berjihad. Itu pun masih dalam koridor yang dibenarkan di negara kita. Tidak boleh main hakim sendiri, laporkan aja kepada pihak yang berwajib. Tidak boleh main hakim sendiri seperti itu. Ya mungkin sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.